Ya. Oke, Pak, boleh jelasin kedatangan sini ini yang keberapa kalinya? Ya, selamat siang semuanya. Ini kedatangan saya untuk keempat kalinya dari Batam ke Pulau Riau ke Jakarta, keempat kalinya, tentang DJPL, dana jaminan pasca tambang sebesar 168 miliar. Dana itu raib, hasil supervisi KPK tahun 2018. Dana itu raib 168 miliar. Yang bisa mengambil dana itu bupati dan pimpinan perusahaan. Pada waktu itu bupatinya adalah Ansar Ahmad SEMM, yang mana sekarang beliau menjadi gubernur Pulau Riau untuk 2 periode. Yang kedua, sampai detik ini tidak ada mobilisasi. Ini jelas melanggar pidana. Dananya hilang dan tidak ada mobilisasi. Kami bertiga sangat menyayangkan kepada perwakilan DPP Gerindra. Laporan Bapan sudah diambil setahun yang lalu. Dan terakhir ini sudah masuk penyidikan, ditekan oleh Direktur Penyidikan Bapak Abdul Kohar, berpangkat bintang 2. Kami meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti laporan dana pasca tambang oleh mantan Bupati Bintan, yaitu Ansar Ahmad SEMM, yang sekarang menjadi Gubernur Pulau Riau. Jangan sampai negara kalah dengan mantan Bupati Bintan, Ansar Ahmad SEMM. Selanjutnya kepada kolega saya, silakan. Begini, teman-teman, jadi gini, kehadiran kita di sini untuk mendesak Ketua Umum Partai Gerindra selaku Presiden Republik ini, yang mana dalam bukunya Paradoks Indonesia dia mengatakan kekhawatiran tentang korupsi. Bahkan setelah jadi presiden, beliau juga mengatakan akan memburu korupsi sampai ke Antartika. Lah, ini mana dong? Jangan cuma omong-omong doang, jangan cuma ngoceh-ngoceh di media, tapi tidak ada action. Yang kita mau adalah bagaimana Prabowo melakukan intervensi. Intervensi bukan tanda kutip, tapi melakukan kewenangannya untuk mendesak Jaksa Agung segera menangkap koruptor tersebut, gitu loh. Nah, kita mau Prabowo ini menunjukkan dia sebagai macan Asia, bukan kucing kampung yang keguyur got. Kita mau dia tunjukkan jati dirinya. Kita mau beliau menjadi macan Asia dan betul-betul menunjukkan sosok seorang jenderal yang tidak mengenal rasa takut. Nah, apalagi beliau sudah kepala negara, berarti beliau sudah menjadi pimpinan tertinggi di negara ini yang bisa memerintahkan Jaksa Agung, KPK, Kapolri untuk mengusut kasus korupsi di negara ini, terutama di Kepulauan Riau. Itu yang kita mau. Dan kita datangi Partai Gerindra ini karena dia juga sebagai ketua umum kami. Gua ini juga kader partai yang dulu mendengar pidato dia berapi-api, korupsi harus diberantas. Sekarang ini sebagai kader yang pernah dengar pidato dia, menagih nih jadi ketua umum kami. Kita tagih nih, janji ketua umum yang ingin memberantas menghilangkan korupsi di negara ini. Masa kok begitu kuat sudah bertahun-tahun, 4 tahun setengah loh, kurang lebih kasus ini kita kawal. Dan kita datang kemari menyerahkan bukti setahun yang lalu. Tapi pelaksanaan sampai detik ini masih sebatas omon-omon. Kita nggak mau negara ini jadi negara omon-omon. Kalau memang serius berantas korupsi, maka berantaslah. Kalau nggak, mari kita hancurkan negara ini sama-sama, udah selesai. Itu sih mau kita. Mungkin bisa disampaikan kita. Oke, ini kan yang keempat kali, artinya agak kecewa ya. Apa sih yang menghambat pelaporan sendiri? Yang menghambat itu apa? Boleh? Iya, jadi alhamdulillah ya, saya sama Niko sama Bang Iskandar ini tahun kemarin kami datang ke Batam untuk melihat sendiri kondisi di lapangan. Ke Bintan ya. Iya, dari Batam ke Bintan melihat kondisi itu. Dan memang apa yang dikatakan itu benar. Dan semua bukti-bukti ini sampai tingkat sidik juga benar. Yang jadi masalah kenapa ini menjadi tanda tanya besar. Yang Anda tanyakan tadi itu menjadi tanda tanya kami juga. Bahkan kali ini untuk konferensi pers saja kita lakukan di trotoar. Mestinya DPP Gerindra menerima kami. Ada apa ini? Katanya lapor Gerindra, lapor. Giliran kita lapor,
malah kita merasa seperti terusir. Ini tanda tanya besar juga. Pertanyaan itu kita tanyakan kepada Gerindra dan Prabowo. Kenapa Pak? Ini rakyat lagi lapor. Dan ini benar, udah naik sidik. Kenapa nggak ada tindakan? Jangankan ditindak, diterima aja. Kita untuk konferensi pers di dalam, rekan-rekan wartawan melihat sendiri ini kondisi. Kita di trotoar. Apakah begini partai yang katanya mau menerima laporan rakyat? Kita lihat kok. Bahkan admin-admin media sosial mereka mengatakan lapor Gerindra, lapor Gerindra. Woi Gerindra, kita udah lapor. Jangan didiamkan. Jangan cuman gara-gara yang melapor ini bukan siapa-siapa lalu dianggap nggak penting. Jangan begitu. Sementara laporan Jokowi langsung ditindaklanjuti. Jangan begitu dong. Apakah ini dugaan aja? Apakah yang terlapor di masalah ini mantan Bupati Bintan juga salah satu geng Solo? Apakah itu? Apakah karena menjadi geng Solo lalu Prabowo takut? Ini tanda tanya besar. Sementara kalau laporan Jokowi sampai hari ini gimana? Jadi itu Bang, pertanyaan itu untuk Gerindra. Ayolah, kali ini bela rakyat sekali-sekali. Ini jelas-jelas kok. Beliau bukan orang partai politik. Kita ini bukan orang partai politik. Kita cuma mau benar-benar ini mantan Bupati Bintan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kesalahannya. Bukan malah sekarang pencitraan sana sini, bahkan jadi gubernur. Begitu. Terima kasih. Bang, boleh tahu awal pertama diterima itu kan pertama udah pernah datang ya? Iya. Diterima oleh siapa? Adakah tindakan dari mereka untuk memberikan informasi bahwa ada kata-kata plus lah untuk penyidikan ini? Sudah ada Bang dari Partai Gerindra di sini? Itu kurang lebih 1 tahun yang lalu saya datang ke gedung ini, langsung menuju ke lantai 3. Jumpa dengan Bapak Anwar, dia salah satu petinggi di Gerindra. Dia menyampaikan kepada saya akan menindaklanjuti laporan ini karena datanya valid. Ternyata sekian tahun berjalan, tidak tanggapan. Nah ini saya minta bantu kepada aktivis nasional. Akhirnya jatuh kepada sidik. Ya, yang ditekan oleh Bintang 2, Direktur Penyidikan. Artinya sudah ada pejabat penyidikan. Betul. Tapi yang diinginkan lagi dari abang ini apa Bang? Karena kan sudah dipenyidikan. Ya. Ingin seperti apa? Penyidikan ini terindikasi jalan di tempat. Karena kuat dugaan saya, Kejati ciut, Kejati penakut. Maka saya meminta kepada Jakpesus, Kejaksaan Agung, untuk mengambil alih kasus ini. Karena kita tahu semua bahwa Ansar Ahmad yang sekarang ini menjadi Gubernur Riau, tentu Kejati masih di bawahnya dia. Gitu. Tindakan lain ada yang selain Gerindra kemana lagi abang upayakan untuk bisa menyatakan undang-undang ini? Jadi begini, kami berharap tindakan hukum ini bisa dilaksanakan dengan prosedural. Ini Indonesia, jangan sampai setiap ada kasus yang menyangkut pejabat harus massa yang turun. Masa iya ini harus massa lagi? Kami udah mengambil langkah semuanya sampai ke Gerindra. Jangan sampai, karena kalau sudah massa yang turun, akhirnya nggak kondusif daerah. Yang mestinya ada masalah lain yang bisa diselesaikan, tapi nggak diselesaikan. Ya akhirnya massa. Kami ini masih bersabar. Jangan sampai massa yang turun. Batam yang lagi damai, Kepulauan Riau yang lagi damai, gara-gara kasus ini tidak ditindaklanjuti, akhirnya mau nggak mau rakyat bersatu, massa turun, masa harus begitu. Kami berharap Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sebelum masa turun lebih baik selesaikan kasus ini. Ini sesuai hukum kok. Kami bukan menuntut sesuatu yang di luar hukum. Sesuai hukum. Jangan cuma rakyat yang dihukum. Kalau ada pejabat salah kalian diem aja. Begitu Bang.